Halo saudara, selamat sore. Salam sejahtera. Siapa yang masih suka makan pinang, daun sirih? Nah, ini daun sirih nih, ya. Ini pinangnya nih, yang kita makan pinang dulu. Ini daun sirih. Ini kapur nih, kapur. Ada juga ini jambe apa namanya ini, gambir. Ini gambir kita makannya. Mungkin yang belum tahu makan daun sirih ataupun belum bisa menikmati daun sirih, rasanya memang pahit, pedas, dan sepat, hambar, nah, beraneka ragam lah rasanya. Tapi yang sudah terbiasa ya nyaman, nikmat, mantap. Nah, kata orang ini kan kalau makan daun pinang atau meminang atau makan sirih itu kan sebenarnya dari dulu juga ada, sebelum kemerdekaan, sebelum banyaknya raja-raja yang di Jawa ataupun di Nusantara. Mungkin orang tua dulu atau nenek moyang kita dulu sudah makan pinang. Makanya kita harus bangga jadi orang desa, orang kampung, apalagi makan pinang. Ini kan warisan yang harus kita jaga, makan pinang ini. Biasanya nih saudara, kalau habis makan pinang mulutnya merah, merah kan? Ya kata orang tua dulu tuh, kalau suka makan pinang bisa baguslah untuk kesehatan, bisa menjaga untuk organ tubuh kita jadi kuat, jauh dari penyakit. Tapi siapa sih orangnya yang mau sakit? Pasti orang itu nggak mau sakit. Makanya kita mencegah makan herbal berbentuk sirih atau pinang. Salam juga nih untuk orang Flores, orang Kupang, orang Alor, orang Makassar, orang Bugis, orang Ambon, ada tuh orang Maluku, orang Timor Leste, orang Jawa, terus ada orang Medan juga, orang Batak. Halo Pak, halo Bang, Horas, sehat selalu ya. Masih ingat kan masa-masa di Kalimantan dulu, punya cerita, punya suka duka. Salam dari kami orang Cirebon. Sehat selalu ya Bang. Tetap makan pinang Bang, biar semangat kerjanya, biar ngegreknya kuat, dodosnya kuat, ya kan. Tetap dijaga kesehatannya, tetap dijaga juga silaturahminya, tetap kita jaga kebinekaannya. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Adat, budaya, agama, ras, bahasa, tetap kita saudara se-Indonesia. Sehat selalu ya Bang, semoga semangat terus, sukses terus, dan jangan lupa berdoa, kasih kabar-kabar untuk orang tua yang di kampung nih, yang dari Flores nih, yang dari Kupang, dari Alor. Kasih kabar untuk orang tuanya, jangan lupa minta doanya biar abang itu kerjanya semangat, sehat, dan dimudahkan segalanya, biar pulang membawa hasil, bisa untuk usaha di rumah ataupun di kampung. Ingat nggak Bang? Ya ingatlah dengan kami kan, orang Cirebon, Jawa Barat nih. Oke saudara, kita harus bangga jadi orang desa, harus bangga jadi orang kampung.
Karena orang desa, orang kampung, orang pelosok ataupun orang hutan pasti banyak cerita, banyak suka dukanya yang asik. Makanya sebagai orang desa harus bangga, ya kan? Harus bangga. Apalagi ingat gak kalian tuh waktu masa-masa kecil dulu, ya kan? Masa kecil dulu. Pernah nggak kalian gembala kerbau ataupun gembala kambing, apalagi sekolah yang nggak pakai alas kaki, nyokor, ya kan? Mandi juga tidak pernah pakai sabun, pakai sampo, apalagi pakai sikat gigi, ya masih ingat kan? Nah, ya sama kita juga dulu seperti itulah. Ya tahu, karena dulu kan masa-masa masih minusnya ekonomi di Indonesia kan. Tapi untuk makan jangan salah, masih banyak gabah di rumah gue nih. Dulu saya masih ingat tuh waktu masa-masa kecil dulu di sekolahan dulu tuh, zaman masih SD. Kadang kita habis bangun tidur kan, mandi tidak pernah pakai sabun, sikat gigi tidak pernah pakai sikat, karena zaman dulu memang tidak ada nggak kayak sekarang lah, serba mudah, serba instan, ada sabun berbagai merek, ada odol juga berbagai merek, ada sikat berbagai bentuk, ya kan? Tapi zaman dulu, zaman saya yang masih ingat dulu kan, kita mandi aja pakai sabun. Mau beli sabun di mana? Duit nggak ada, mungkin juga belum berkembang lah produksi nggak kayak sekarang kan. Kalau dulu kan nggak ada, paling kita mandi dengan batu lah, kalau pengen bersih ya pakai batu, digosok-gosok. Nah kalau sikat gigi juga pakai tepes tuh, ataupun pakai serabutnya kelapa buat sikat gigi, yang penting bersih, walaupun ya sedikit banyak daki tapi kelihatan bersih lah kan. Nah itu ingat nggak kalian? Ingat lah, makanya zaman dulu tuh ya asik. Apalagi zaman dulu kan belum ada yang namanya listrik, masuk desa nggak ada. Itu pakai lentera, pakai damar ataupun pakai ceplik dengan bahan bakar minyak tanah. Nah, itu nggak ada listrik dulu tuh. Makanya dulu kalau main kita dibatasi, paling jam 8 kita sudah ngumpul di rumah sama orang tua, kakak, adik, ya kan, tidur. Nah, kadang-kadang ya ada lucunya kalau habis bangun tidur kan, hidung itu sampai hitam karena mungkin kena asap lentera itu ataupun damar ceplik itu. Iya, kalau habis bangun tidur yang utama kita mandi, bantu-bantu orang tua, nyuci piring, nyuci gelas, ataupun ngisi bak buat air mandi kan di sumur. Kayak itu baru kita berangkat sekolah. Kadang kita berangkat sekolah juga nggak pernah dibekali ataupun dibekali. Kalau dibekali pun dulu zamannya 5 perak. Masih ingat nggak kalian? Duit 5 perak buat apa itu? Dan dapat apa kalau dibelikan jajan sekarang? Mungkin kalau zaman sekarang mana laku kan duit 5 perak. Tapi zaman dulu sangat berharga. Namanya duit 5 perak itu masih kita, kalau dibelikan jajan itu masih bisa lah dapat, ya lumayan lah banyak. Namanya anak kecil dulu kan, yang penting ada bekal untuk sekolah. Bahkan sekolah dulu pun saya tidak pernah pakai alas kaki, kadang pakai sendal, kadang juga nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, yang penting berangkat. Tapi zaman dulu ya disiplin, kita tetap disiplin. Kita sebelum masuk sekolah nyapu-nyapu halaman sekolahan, kan, bersih-bersih meja, bersih-bersih papan tulis. Karena zaman dulu kan kalau bapak guru atau ibu guru menulis di ruangan kan pakainya kapur. Tuh. Terus kami menyediakan ember untuk cuci tangan ibu guru ataupun bapak guru sama kain lapnya. Tapi benar-benar waktu itu ya, guru itu mengajarkan muridnya benar-benar disiplin dan tegas.
Dan dulu saya masih ingat masalah pelajaran itu. Ada IPS, PMP, sejarah, terus agama, PSPB, matematika, seni rupa, dan apa lagi ya, bahasa. Tapi yang saya suka dulu tuh waktu sekolah tuh sukanya seni rupa, karena seni rupa itu kan gampang lah. Bedanya kita belajar matematika, karena memang kami itu bodoh kan, makanya saya pilih seni rupa. Kita pulang sekolah, kadang kita nggak pernah kita habis pulang sekolah itu langsung ganti baju, udah langsung main. Kita main kan, nyamperin ke teman-teman sekolahnya. Main kita kemana? Ayo kita main ke kebun. Walaupun kita main-main biasalah orang desa kan, kita main belatikan, sodor, benteng, ataupun jangkaran, ataupun petak umpet. Ingat nggak kalian masa-masa zaman dulu? Kalau anak sekarang kan ya mungkin nggak tahu lah, ataupun ya mungkin ada yang tahu. Kalau anak sekarang kan mungkin ya banyak yang nggak tahu, karena sekarang kan udah canggih dan udah maju, udah bener-bener teknologi itu canggih lah, kemajuan zaman ataupun zaman milenial. Sekarang kan ada HP, ada internet, ada ya berbagai macam alat teknologi lah yang memintarkan manusia, ya kan. Kalau dulu mana ada alat-alat seperti itu, listrik aja susah, apalagi kita pengen lihat TV aja. Zaman dulu itu harus bayar, kita dulu. Dan itu TV-nya hitam putih, kalau nggak salah itu saya masih ingat itu 14 in. Ya bentuknya seperti meja, ada lacinya, itu 14 in. Dan itu kalau kita mau nonton TV tuh zamannya si Unyil tuh, kalau hari Minggu kan kita bayar pakai karet 5 nih, karet gelang 5. Kalau gambar kadang 5 juga, gambar-gambar itu zaman wayang-wayangan itu yang buat nyampean apa ya. Itu kalau lihat pengen film si Unyil ataupun ACI kan, Aku Cinta Indonesia, itu judulnya kan gitu. Ataupun zaman-zaman filmnya itu Siti Nurbaya. Nah, asik itu kan. Kalau film Eropanya apa tuh? Film Eropanya itu 007, ataupun yang di serial dramanya tuh Saur Sepuh, ya, drama Kumbara kan. Yang kalau mainnya pas jam-jam istirahat pada bolos, nyari tempat yang aman dan cari orang yang punya radio untuk mencetel sandiwara itu kan. Asik kan zaman dulu. Kalau pengen lihat ataupun dengar cerita kan harus di radio, dan harus pada orang yang punya. Karena waktu itu kan nggak ada TV. Ada TV juga pakai strum aki. Jadi masyarakat setempat kalau mau nyalakan TV itu kalau malam saja. Jadi kalau siang enggak, soalnya boros, dia pakai api. Karena kan belum ada listrik, cuma ada apa namanya, lentera yang bahan bakarnya dari minyak tanah. Asik kan Lur? Makanya harus bangga jadi orang desa, harus bangga jadi orang kampung. Apalagi orang tua kalian lah, sama orang tua kami juga. Dulu bagaimana untuk memperjuangkan anaknya supaya anaknya itu bahagia, nggak kekurangan makanan, ya kan? Sampai kerja keras dia, entah tanam padi, panen padi, jagung. Mungkin bagi anak-anak sekarang ya nggak tahu lah, apalagi namanya nasi jagung. Dulu kami pernah ingat itu, kalau mau makan itu kan, itu nggak kita langsung makan, kita tanak dulu, kita tutup. Jadi gabah nih, gabah dimasukin ke lumpang ataupun antan yang dari batu, itu namanya lumpang ya kan. Terus ditumbuk-tumbuk pakai alu itu. Nah, tumbuk terus
sampai terpisah lah antara kulit dan padi. Itu makanya zaman dulu saya tuh kalau mau makan ya langsung dadak itu aja, numbuk padi, numbuk gabah biar jadi beras, baru ditempayan. Nah itu nggak langsung dimasak, nggak langsung dimasak dia. Kita giling campur dengan jagung supaya hemat. Makanya dulu saya masih ingat kalau makan tuh nasi sama jagung, nasi jagung. Lauknya apa? Terasi juga masuk, botok ataupun tempe istimewa lah, ya kan? Ya prutuk. Oke saudaraku, nanti kita lanjut lagi. Semoga sehat selalu nih buat orang-orang atau saudara kami yang di sana. Dan kita tetap jaga kebinekaannya, berbeda-beda tetap satu. Jaga toleransinya, adat budaya agama bahasa tetap saudara se-Indonesia. Salam hormat kami dari Cirebon, Jawa Barat. Kancil.